Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mailani Sandra dari Prodi Ilmu Komunikasi. Pertama-tama sebelumnya kita panjatkan puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat diberikan kesehatan selalu pada hari ini. Baik, di sini kita semua adalah bagian dari generasi hustle ya teman-teman, yaitu generasi yang sangat sibuk mengejar IPK, skill, dan karir. Jadi saya ingin memulai dengan pertanyaan yang sederhana, yaitu seberapa sering teman-teman merasa cemas, stres, kemudian lelah akibat tekanan dari media sosial nih teman-teman. Merasa mengalami hal-hal tersebut, tapi itu tentunya wajar sekali ya teman-teman, karena faktanya banyak mahasiswa yang mengalami tekanan mental yang sangat signifikan, terutama di era digital seperti ini. Oke, hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membahas topik yang sangat penting dan sangat menarik, yaitu generasi tahan banting, membangun mental wellness di tengah tekanan akademik dan digital ya teman-teman. Setelah diriset dari beberapa sumber, yaitu sebuah studi mahasiswa 25.984 mahasiswa menunjukkan bahwa sebanyak 53%-nya itu tidak mengalami kecemasan, tetapi sebagian dari itu mengalami tingkat kecemasan yang berbeda-beda. Pertama, ada yang mengalami tingkat kecemasan 29% cemas ringan, kemudian 10,7% itu cemas sedang, 6,7%-nya cemas berat, dan 0,8%-nya itu sangat berat. Nah, tentunya kalau boleh tahu nih dari teman-teman yang menonton video ini, kira-kira teman-teman ini ada di tingkat cemas yang berapa persennya nih teman-teman. Nah, dari temuan ini menunjukkan bahwa mahasiswa ini rentan mengalami kecemasan selama pada pandemi COVID-19 itu teman-teman, yang kemarin terjadi. Akibatnya mengalami beberapa pola perubahan kehidupan. Nah, yang kedua, ada dampak negatif gadget di media digital. Kita saat ini hidup di era digital, di mana gadget itu adalah separuh hidup, separuh bagian hidup dari kita, yaitu tentunya bagian dari keseharian kita ya teman-teman. Namun penggunaannya gadget juga tidak baik kalau penggunaannya berlebihan, bisa berdampak buruk, yaitu adanya gangguan tidur, kemudian stres, kecemasan akibat perbandingan sosial yang telah kita lihat di media-media sosial. Nah, yang ketiga, ada cara praktis untuk menjaga kesehatan mental tersebut. Apa ya caranya untuk kita menghadapi untuk kita menjaga kesehatan mental tersebut? Pertama, kita dapat meluangkan waktu 5-10 menit setiap hari untuk merefresh pikiran kita, untuk meningkatkan fokus, menghilangkan stres. Nah, itu kita bisa banget ya teman-teman untuk meluangkan waktu 5-10 menit. Kemudian adanya dukungan sosial, yaitu dengan perasaan berbagi cerita ke teman-teman atau ke keluarga, kemudian itu merasa berkurang gitu ya tingkat kecemasan di misalnya di hati kita gitu. Kemudian ada lingkungan yang mendukung, yaitu seperti contohnya ada lingkungan kampus, lingkungan rumah, lingkungan kerja, dan itu juga dapat merefresh pikiran dan dapat membantu kesehatan mental kita. Nah, itu kita dapat melakukan cara-cara tersebut. Jadi teman-teman sekalian, kesehatan mental itu bukan sekadar kata-kata, tetapi juga investasi yang sangat penting untuk keberhasilan akademik, kemudian kualitas hidup, dan hubungan sosial yang sehat. Maka hari ini mulai hari ini kita harus sadar terhadap tanda-tanda stres dan kecemasan nih yang terjadi di diri kita. Maka itu kita harus gunakan juga teknologi dengan bijak, kemudian menciptakan lingkungan yang peduli, seperti tadi kita bertukar pikiran, cerita, dan itu membantu mengurangi tingkat kecemasan.
Dan saat ini teman-teman juga harus ingat bahwa merawat kesehatan mental adalah tanggung jawab kita terhadap diri kita sendiri, dan dari masa sekarang hingga nanti masa depan. Begitu juga kita bisa menjadi generasi muda yang tahan banting, produktif, dan tetap bahagia. Seperti itu teman-teman. Jadi sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.